Perkenalkan, nama saya Nisa Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran satu lembar. Nah, di sini ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, kemudian materi pokok dan alokasi waktu. Nah, untuk RPP satu lembar, pokok pembahasan yang dituliskan yaitu ada 3. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga penilaian pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran, ini menggunakan istilah ABCD. Nah, untuk A yaitu audiens atau peserta, kemudian B yaitu behavior atau kemampuan, kemudian C yaitu kondisional atau kondisi, dan kemudian D yaitu degree atau tingkat pencapaian. Nah, di sini ada contoh tujuan pembelajarannya. 3.10.1 peserta didik A dapat memahami konsep titik, garis, dan bidang B dengan benar C setelah kegiatan diskusi kelas. Nah, di sini peserta didiknya itu A, yaitu peserta gitu. Nah, kemudian behavior, kemampuannya itu dapat memahami konsep titik, garis, dan bidang. Nah, kemudian C-nya kondisi, yaitu dengan benar, dan D, degree adalah tingkat pencapaiannya. Tingkat pencapaiannya didapat setelah kegiatan diskusi kelas. Seperti itu. Kemudian, yang kedua ini ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama kegiatan awal, inti, dan penutup. Nah, untuk kegiatan awal ini dilakukan 15 menit. Ini ada orientasi, presensi, apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Kemudian ada kegiatan inti. Kegiatan inti dilakukan selama 90 menit. Nah, di sini ada stimulasi, yaitu pemberian rangsangan, kemudian problem statement atau pertanyaan atau identifikasi masalah, kemudian ada data collection atau pengumpulan data, kemudian ada verification atau pembuktian, dan yang terakhir ada generalization atau menarik kesimpulan. Nah, kemudian yang terakhir ada kegiatan menutup. Nah, kegiatan penutup ini 15 menit gitu. Nah, dan yang terakhir yang C, ini ada penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap dilihat dari pengamatan. Nah, ini dilakukan dengan cara mengamati sikap peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, seperti bertanya, berpendapat, menghargai pendapat, dan bertanggung jawab. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Ini adalah tes tulis, dilakukan dengan cara mengamati pengetahuan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Nah, ini penilaian keterampilan dilihat dari LKPD. Nah, dilakukan dengan cara mengamati keterampilan yang ada pada LKPD selama proses pembelajaran berlangsung. Seperti itu. Dan yang terakhir ini ada mengetahui kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irni Imur Atun akan menjelaskan tentang cara menyusun LKPD. Menurut Depdiknas tahun 2004, komponen penyusun LKPD memuat paling tidak 8 unsur. Yang pertama, judul. Yang kedua, kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang ketiga, waktu penyelesaian. Yang keempat, peralatan atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima, informasi singkat. Yang keenam, langkah kerja. Yang ketujuh, tugas yang harus dilakukan. Yang kedelapan, laporan harus yang dikerjakan. Ini LKPD yang dibuat oleh kelompok 9. Nah, langkah-langkah pengerjaan LKPD itu, yang pertama, memuat judul. Judul itu harus sesuai dengan materi yang dibuatnya. Dan di sini juga ada keterangannya, ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas 1 semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Di sini ada kolom kompetensi dasar, kolom indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran menurut prinsip ABCD. Lalu, langkah selanjutnya yaitu menuliskan petunjuk penggunaan LKPD. Langkah ini bertujuan agar peserta didik mengetahui bagaimana menggunakan dan mengisi LKPD tersebut. Karena penggunaan LKPD ini menggunakan live workshop dan dikerjakan secara online, karena pembelajaran secara daring dan akan dikirimkan linknya oleh gurunya. Selanjutnya ada kolom kelompok dan nama anggota yang harus dilengkapi oleh siswa. Langkah selanjutnya yaitu menuliskan langkah-langkah kegiatan yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Langkah kegiatan ini harus sesuai dan jelas supaya peserta didik dapat mengisi dengan benar dan sesuai dengan video pembelajaran yang dibuatnya, supaya peserta didik bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD ini. Ada persoalan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada langkah-langkah penyelesaiannya.
seperti ini untuk memudahkan peserta didik. Di sini juga udah ada banyak langkah-langkahnya, tinggal peserta didik mengisi aja. Di sini juga ada contoh soalnya dan ada latihan soalnya. Peserta didik akan mengerjakannya secara online menggunakan live worksheet yang sudah disediakan linknya oleh guru. Selanjutnya, cara membuat LKPD online di live worksheet akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Helindia Padilla. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat LKPD. Yang pertama, di sini saya membuat desainnya di Canva Design terlebih dahulu. Lalu setelah selesai ngeditnya, udah gambar-gambarnya dicari. Kalau misalkan nyari gambar kayak gini di elemen, terus kalian klik aja maunya apa. Misalkan orang pakai lagi megang laptop, tinggal klik di situ, di sini. Lalu setelah itu di-download. Di-download di sini. Setelah masuk ke live worksheet, lalu kalian login dulu ke akun kalian menggunakan email. Lalu klik Make Interactive Worksheet. Di sini ada rumus-rumus cara ngerjain soalnya. Kodenya ada di sini di tutorialnya. Karena saya langsung klik Get Started untuk memulai. Nah, lalu tampilannya upload file. Lalu di sini untuk jawabannya, misalkan saya di sini kita tulis ya. Ini jawabannya antara titik, sudut, atau bidang. Dengan cara choice kan si siswanya milih kan, klik choice, titik 2, lalu titik atau sudut atau bidang. Ya kan ini jawabannya titik ya. Jangan lupa dikasih tanda bintang untuk menunjukkan bahwa itu tuh yang benernya. Oke, setelah selesai di ini yang ada checklist. Nah, klik yes, I want to share. Nah, lalu di sini tulis arti itu cara membuat LKPD menggunakan worksheet. Oke, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton sampai akhir.